Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Pasti sudah bahagia ya untuk berkumpul bersama memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sebelumnya adik-adik siapa ini yang kangen teman-teman di sekolah atau teman-teman di sekolah minggu? Nah, tapi ada satu sobat kita loh yang setia saat pandemi ini menemani kita semua di rumah. Yuk mari kita pujikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani dirimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani dirimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Hari ini kami kembali boleh beribadah, Tuhan, meski ibadah online, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, Kau ada beserta kami, Tuhan. Kami siap beribadah hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana hati kalian? Sudah merasa senang dan bahagia kan? Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak apa itu bahagia? Bahagia itu merasa sukacita dan gembira. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melayani sesama dengan penuh sukacita dan gembira. Yuk adik-adik, kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat scan QR Code atau transfer rekening yang ada di sebelah kakak, atau bisa dibawa saat pandemi sudah selesai. Mari kita nyanyikan lagu persembahan, Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sukacita.
Sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita pujikan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan. Berikan juga hikmat Tuhan untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Ya, kita ketemu kembali bersama dengan Kak Ika. Yang sudah memuji Tuhan, kita duduk dulu ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Yang kelas besar, yang sudah bisa baca, siapin Alkitabnya. Sudah siap semuanya? Penasaran gak dengan cerita hari ini? Oh ya, hari ini Kak Ika punya cerita. Ada seorang anak sekolah minggu. Dia bernama Caca. Anak-anak ada yang namanya Caca enggak ya? Kalau ada, Kak Ika ambil contoh ya namanya. Ya, Caca adalah seorang anak sekolah minggu yang dia begitu setia sama Tuhan. Dia rajin ke gereja. Dia mengasihi keluarganya. Caca ini adalah seorang adik. Dia mempunyai kakak dan papa mama yang begitu sayang padanya. Oh iya, setiap hari Minggu dia pergi ke gereja. Di gereja dia pun juga aktif dalam melayani Tuhan. Setiap minggunya Caca ini ditemenin sama mamanya. Karena rumah mereka yang jauh, jadi Caca ditemenin kalau sekolah minggu.
Kalau saya jadi Caca, seneng ya ditemenin sama mama, sama orang tua saat sekolah minggu. Oh iya, anak-anak, kalian tahu enggak? Caca ini sayang sekali sama mamanya. Mamanya Caca ini sangat baik, sangat pekerja keras. Mamanya Caca ini suka masakin Caca masakan yang enak-enak. Pokoknya is the best lah. Kemanapun mama Caca pergi, mama Caca selalu ngajak Caca. Karena kedekatan mereka yang begitu dekat, jadi Caca sangat dekat sama mamanya. Sampai pergi kemana aja mamanya pasti ngajak dia. Kalau nggak ada Caca, mamanya juga merasa gimana. Makanya Caca ini selalu diajak sama mamanya pergi. Terus suatu ketika Caca ini dia kehilangan mamanya. Ya, gimana ya rasanya kalau jadi Caca? Dia sudah kemana-mana sama mamanya, tiap hari dimasakin sama mamanya, diajarin belajar sama mamanya. Tapi Tuhan lebih sayang sama mamanya. Tuhan panggil mamanya Caca ini. Perasaan Caca gimana anak-anak? Sedih ya. Caca nangis. Tuhan, kenapa sih kok mamaku yang diambil? Kenapa sih? Caca sedih. Dia tanya sama Tuhan, kok mamaku diambil sih Tuhan? Padahal aku sangat sayang loh sama mama. Kak Eka, sebentar juga ada cerita ini yang mau kita dengerin. Ada seorang pria, dia dari Tanah Us. Siapa ya yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, kita siapkan Alkitab kita ya. Kita mau buka kitab Ayub pasal 1 sampai yang kedua. Anak-anak siap untuk dengerin ceritanya? Sudah siap? Yuk kita dengerin ceritanya selanjutnya. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang selamat. Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi?
Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Nah, anak-anak sudah dengerin kan ceritanya? Siapa tadi tokoh Alkitabnya? Ayub. Ya, Ayub adalah seorang yang dari tanah Uz. Dia seorang yang diberkati sama Tuhan. Dia orang yang saleh, dia orang yang taat sama Tuhan, dia orang yang jujur. Pokoknya dia takut sama Tuhan. Selain itu, dia juga orang yang diberkati. Banyak harta, banyak ternak, punya keluarga yang besar. Anak-anaknya cantik juga. Ada yang cakep-cakep. Pokoknya hidup Ayub sempurna pada zaman itu. Tapi kalian tahu enggak? Ada satu pribadi yang gak suka sama semua itu. Siapa namanya? Iblis. Iblis gak suka kalau lihat anak-anaknya takut sama Tuhan, setia sama Tuhan. Akhirnya Iblis dengan izin sama Tuhan, dia memberi cobaan pada Ayub. Anaknya Ayub diambil, anaknya Ayub meninggal, hartanya habis. Semua orang meninggalkan Ayub. Bahkan Ayub dikasih sakit. Duh, sakit apa ya itu tadi? Sakit kusta. Kalian tahu kan? Sakit kusta itu, aduh, gatel. Ada boroknya kayak gitu. Sampai-sampai Ayub ambil kaca untuk mau menggaruk lukanya itu. Tapi ingat, Ayub tetap setia sama Tuhan. Dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Karena dia anak Tuhan yang saleh, dia selalu bersyukur. Karena semua yang Tuhan beri, itu adalah berkatnya Tuhan. Dan semua yang Tuhan beri pada Ayub, itu adalah miliknya Tuhan. Nah, anak-anak, gimana kalau kita berada di posisinya Ayub? Misalnya, saat ini kan kita ada wabah pandemi. Kakak kemarin dengar ada anak sekolah minggu juga ada yang kena COVID. Gimana perasaan kalian? Sedih? Kecewa? Marah sama Tuhan? Tuhan ngajarin kayak gitu enggak? Tidak. Kita bisa lihat dari Ayub tadi. Dia selalu bersyukur sama Tuhan. Karena semuanya itu adalah rencana yang baik yang dikasih Tuhan buat setiap anak-anaknya.
Makanya Bapak Ayub tidak kecewa. Walaupun dia harus kehilangan anaknya, harus kehilangan hartanya. Bahkan istrinya pun juga meninggalkan dia. Mungkin juga ada anak-anak yang selama pandemi ini juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Sedih, menangis. Iya, pasti kita akan rasakan itu. Tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Dia yang selalu menghibur kita. Seperti Caca tadi ya, dia anak sekolah minggu yang taat. Dia menangis juga waktu ditinggalkan mamanya. Dia juga bersedih. Kenapa sih Tuhan? Kok mamaku Tuhan ambil? Padahal kan aku masih butuh mama. Aku masih kecil Tuhan. Nah, tapi kita bisa belajar dari Caca juga. Walaupun dia sedih, walaupun dia menangis, dia mau bangkit. Dia mau kembali setia sama Tuhan. Karena dia anak yang taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, dia nggak kecewa. Dia tidak meninggalkan pelayanannya. Dia tidak membenci sesamanya. Dia tidak marah sama Tuhan. Ya anak-anak, kita bisa belajar dari Bapak Ayub juga Caca ya. Untuk kita menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan. Kondisi apapun yang kita alami saat ini, baik itu sedih maupun senang. Mungkin ada yang beberapa yang kecewa dengan pandemi ini. Tapi ingat, Tuhan itu punya rencana yang baik loh buat hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kita untuk tetap mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Tuhan, kita juga bisa belajar ya anak-anak, untuk kita selalu belajar melakukan yang baik. Kita adalah anak-anak Tuhan, biar hidup kita ini tetap menjadi kesaksian buat orang sekitar kita. Nah, siapa yang siap untuk menjadi teladannya Ayub dan juga Caca tadi? Angkat tangan. Mau? Yang mau angkat tangan dong di rumah. Ya, kalau kalian mau untuk meneladani sikap Caca dan juga Ayub, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari Ayub dan juga Caca ya Tuhan. Walaupun mereka mengalami hal-hal yang mungkin membuat mereka sedih, membuat mereka sakit, tapi kami mau belajar Tuhan, supaya kami pun juga mau bangkit seperti Ayub, seperti Caca yang dia tetap mengasihi Tuhan dalam segala kondisi apapun yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami mau menjadi pelaku firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai. Amin. Nah anak-anak, kita sudah dengerin firman Tuhan, saatnya kita aktivitas. Yang sudah siap ayo, untuk kelas besar bisa diperhatikan ya, untuk linknya ada di bawah ini. Untuk yang kelas kecil, nanti ada kakak guru yang akan menjelaskan cara-caranya untuk aktivitas yang akan dikerjakan. Oh iya, jangan lupa ya, setelah kita mengerjakan aktivitas, minta tolong mama, papa, atau kakaknya atau adiknya untuk foto bersama aktivitasnya. Dan jangan lupa hasil aktivitasnya dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Ditunggu sampai Senin malam. Siap? Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
Hai anak semua, hari ini kita membuat organisasi. Bagaimana caranya? Yuk kita kakak cara membuatnya. benar ya. Bagus sekali ya aktivitasnya. Teman-teman, jangan lupa ya. Hasilnya difoto, dikirim ke guru kelas masing-masing. Tuhan Yesus.